Banyak orang berdebat apakah lebih baik menjadi spesialis atau seorang generalis. Saya Indra Deprastio, selamat datang di Kelas Pakar. Jadi perdebatan mengenai apakah lebih baik menjadi seorang spesialis gitu ya, artinya mendalami satu isu sampai benar-benar dalam, atau menjadi seorang generalis yang bisa banyak tapi nggak dalam-dalam amat sebenarnya. Jadi perdebatan ini muncul terus dan kerap mengisi kolom komentar ya. Tapi sebenarnya mari kita lihat fenomena ini secara lebih dalam. Pertama, kita harus akui bahwa ada sebuah tren di dunia yang disebut dengan credential inflation atau inflasi gelar atau degree inflation. Jadi gelar-gelar yang ada di perguruan tinggi itu semakin lama semakin inflatif nilainya. Orang semakin mudah tanda kutip memperoleh gelar gitu ya. Dan kemudian nilai dari sebuah gelar tersebut menjadi turun. Kita ambil contoh sederhana misalkan mungkin 20 tahun lalu lah misalkan orang kalau punya gelar S1 gitu lebih mudah dapat pekerjaan misalkan. Tapi hari ini semua orang rata-rata punya gelar S1 berkompetisi di arena yang sama dan seterusnya. Ujung-ujung ada pertarungan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, saya pikir di negara-negara maju bahkan udah lebih dulu seperti Australia misalkan, atau Inggris misalkan. Jadi degree inflation itu hampir terjadilah di setiap sektor. Jadi kalau kita lihat misalkan banyak penjaga toko gitu ya, adalah orang-orang yang mungkin lulusan dari kampus terbaik di dunia gitu ya, tapi karena kompetisinya terlalu kuat, kemudian mereka harus switching dari karir. So, gimana cara kita kemudian melihat degree inflation ini dan kaitannya dengan generalis atau spesialis? Pertama, saya melihat bahwa belakangan orang mulai cenderung untuk memilih pekerjaan yang relatifly tersedia di market alih-alih apa yang mereka inginkan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat kacamata ini sebenarnya ada beberapa shape atau bentuk-bentuk specialty. Misalkan ada I-shape. Orang-orang yang I-shape itu adalah orang-orang yang kemudian sangat spesialis di bidangnya dan benar-benar menekuni. Contoh misalkan dokter. Dokter itu cukup spesialis, bahkan ada subspesialisnya misalkan. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup general, ya. Saya nyebutnya D-shape gitu ya. Jadi cukup general, bisa banyak tapi nggak dalam-dalam amat. Ada jurusan-jurusan yang memang bisa diadopsi dengan pendekatan ini. Misalkan ya komunikasi misalkan, itu cukup bisa fleksibel di beberapa arena main gitu ya. Ada juga M-shape misalkan dan seterusnya. Jadi M-shape itu artinya ada 3 specialty gitu dan kemudian dia juga seorang generalis. Tapi saya pikir dengan adanya inflasi gelar misalkan dan kemudian sulitnya atau lebih kompetitifnya kita mencari pekerjaan misalkan, ada sebuah shape yang saya pikir layak dipertimbangkan yaitu V-shape. Jadi V-shape itu adalah bagaimana teman-teman memiliki sebuah kesukaan gitu ya yang kalian minati, tapi kemudian kalian dalami tapi berbentuknya agak sedikit miring ya. Misalnya saya kasih contoh sederhana. Misalkan teman-teman senang komunikasi, belajar di fakultas yang atau prodi komunikasi. Alih-alih mendalami komunikasi secara deep gitu ya, teman-teman juga mempelajari hal-hal lain yang berkenaan dengan komunikasi. Misalkan kalian juga belajar tentang hukum, kalian belajar tentang psikologi, kalian belajar tentang ekonomi, belajar juga dengan sains atau biologi misalkan. Nanti ilmu komunikasi teman-teman tuh akan digiring semakin narrow tapi ke arah kanan gitu ya. Artinya adalah teman-teman connecting the dots antara ilmu yang teman-teman miliki dengan ilmu-ilmu lain. Nah, belakangan V-shape itu banyak membantu di tengah dunia yang serba kolaboratif dan adaptif ini. Jadi alih-alih kita mempelajari satu secara detail gitu ya, V-shape membantu kita untuk sedikit keluar dari arena main kita, tapi kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang intelektual di bidang yang kita tekuni. Ada satu buku judulnya Range, karangan David Epstein. Nah, di buku tersebut penulis itu berhipotesa bahwa belakangan dunia ini berubah dari yang kind menjadi yang wicked gitu ya. Artinya yang kind itu dunia yang serba terstruktur seperti mungkin 20-30 tahun lalu misalkan. Nah, sedangkan sekarang dunia itu semakin abstrak dan semakin random. Sebagai contoh ya, jadi kalau dulu 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu misalkan, orang yang punya gelar yang sama gitu, outputnya luarannya kemudian bekerja di tempat yang sama. Hari ini sedikit berbeda. Nah, penulis kemudian menekankan bahwa diperlukan range atau kelebaran gitu ya, dalam menyikapi dunia yang serba abstrak ini.
Saya ambil contoh ya, misalkan belakangan kalau teman-teman lihat banyak 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu kita berlomba-lomba belajar coding misalkan. Tapi berita-berita terbaru ternyata bahwa para programmer lulusan-lulusan yang belajar coding itu juga worried karena pekerjaan mereka juga diambil alih oleh AI misalkan dalam hal ini. Itu membuktikan bahwa janganlah kita berbicara 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu, even I think like 1, 2, 3 tahun lalu aja berbeda dengan sekarang. So I think daripada kita membenturkan mana yang lebih baik antara being a generalist atau being a specialist, saya pikir lebih arif bagi kita untuk menggabungkan keduanya. Kita memiliki satu core yang kita kuasai dari bangku kuliah, tapi kemudian core tersebut tidak kemudian menjadi satu-satunya pegangan kita untuk bisa survive di dunia ini. Kita butuh kelebaran ilmu pengetahuan, butuh multidisciplinary teaching and learning. Kampus juga harus hadir untuk memberikan wawasan yang berbeda kepada mahasiswanya, untuk memberi exposure yang berbeda, agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia, tidak hanya di jurusan mereka, tapi kemudian di market yang sebenarnya juga sedang volatile gitu ya. Saya pikir alih-alih menabrakkan antara spesialis dan generalis, teman-teman bisa mencoba untuk menggabungkannya, dan saya pikir penggunaan V-shape bisa membantu teman-teman bisa menjadi orang yang adaptif, at the same time kuat dan memiliki core di bidang yang teman-teman senangi. Ada satu fenomena yang juga menarik ya, disebut degree reset. Jadi pasca pandemi kemarin itu orang-orang mulai questioning, gitu ya, company mulai questioning, apakah degree benar-benar dibutuhkan? Jadi ada sebuah perbedaan paradigma, perubahan paradigma dari degree oriented menjadi skill set oriented. Jadi orang-orang yang punya degree dulu dihormati dan dihargai karena memiliki degree dari kampus ternama. Pasca pandemi atau ketika pandemi orang jadi questioning gitu ya karena serba online gitu ya. Apakah kemudian benar-benar kita membutuhkan orang yang punya degree atau orang yang bisa kerja atau orang yang bisa menguasai skill set tertentu gitu ya. Nah, fenomena ini juga memperparah degree inflation. Jadi satu sisi gelarnya makin inflatif, at the same time company atau perusahaan juga mencari orang yang benar-benar ya skill set base gitu ya, bisa apa ketimbang lulusan apa gitu. Nah, sebenarnya secara prakteknya tidak ada yang benar-benar diuntungkan dalam hal ini. Spesialis justru punya peluang, at the same time juga memiliki kekurangan. Artinya tidak bisa adaptif dengan market yang volatile dan berubah-ubah gitu ya. Apalagi dengan perubahan zaman seperti AI dan seterusnya. Tapi at the same time, generalis mungkin tidak seahli spesialis, tapi menurut saya seorang generalis itu lebih banyak diuntungkan di era sekarang. Ya, mungkin kalau kita bicara being generalis di 20-30 tahun lalu agak sedikit sulit ya, tapi di era sekarang saya cenderung berpikir bahwa seorang generalis jauh lebih diuntungkan karena mampu beradaptasi dengan fenomena yang kerap berubah gitu. Misalkan sekarang ChatGPT aja udah ChatGPT 5 misalkan, kita nggak bisa menebak apa yang terjadi 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Nah, dibutuhkan adaptability bagi seseorang generalis untuk bisa berdamai dengan kondisi tersebut. Tapi lagi-lagi saya pikir menjadi generalis yang tidak memiliki core juga saya pikir berbahaya. Artinya saya cenderung untuk berpikir bahwa lebih baik memiliki satu core atau 2 core yang benar-benar kita kuasai, kemudian kita connecting the dots dan mencari core-core berikutnya. Jadi alih-alih kita tidak bisa semuanya gitu ya, lebih baik kita menguasai 1 atau 2 hal dan teman-teman bisa dapatkan itu di kampus misalkan, tapi kemudian tidak jadikan patokan utama. Dengan begitu, kalaulah kalian lulusan misalkan fakultas komunikasi, tapi kemudian kalian bekerja di katakanlah di bisnis, teman-teman bisa melakukan tindakan-tindakan bisnis atau upaya bisnis yang lebih komunikatif kepada klien. Itu juga hal yang menarik. Atau misalkan teman-teman lulus dari jurusan sains, tapi ternyata kerja di bidang marketing misalkan. Teman-teman bisa menjelaskan marketing dalam bahasa yang lebih terstruktur layaknya bagaimana sains bekerja misalkan. Jadi saya pikir lebih baik menjadi seorang generalis yang punya core atau kekuatan ketimbang menjadi seorang spesialis tapi kita tidak bisa melebarkan kemampuan kita. Apakah di Indonesia kita membutuhkan lebih banyak spesialis atau lebih banyak generalis gitu ya? Saya berpendapat bahwa majority of Indonesian people itu sebenarnya lebih dibutuhkan di bidang yang vocational atau yang vokasi gitu ya. Mungkin beberapa persen, katakanlah mungkin sekitar 60% itu vocational, artinya mereka yang siap kerja gitu ya. Mungkin 20% butuh S1, S2, bahkan mungkin hanya sekitar 10% mungkin yang butuh specialty gitu ya. Kenapa? Saya pikir, satu, kita harus lihat bahwa kacamata spesialis ini ekosistemnya cukup kompleks. Misalkan di beberapa pandangan ahli, misalkan melihat ekosistem employability atau ketenagakerjaan ini tidak semerta-merta harus dibebankan kepada si perseorangan misalkan. Jadi permasalahannya bukan
Apakah kemudian saya spesialis atau generalis kemudian membantu? Tidak juga seperti itu. Kita harus melihat ekosistem dalam 3 kacamata yang berbeda. Misalkan mikro, meso, dan makro gitu. Dalam sisi mikronya, mungkin perbicaraannya akan lebih mana yang lebih menguntungkan menjadi spesialis atau menjadi generalis. Tapi kalau kita naik sedikit level meso, kita akan melihat secara institusional. Apakah kemudian company-company di Indonesia membutuhkan itu? Apakah kemudian market di Indonesia mengapresiasi itu? At the end of the day, market akan mengapresiasi apa yang layak diapresiasi. Nah, di sini nih saya lihat emang pasar di Indonesia sejauh ini emang pasar yang harus padat karya. Artinya emang kerja ramai gitu ya. Nah, di sini tidak dibutuhkan spesialisasi yang begitu dalam, tapi emang kemampuan yang operasional atau yang vocational gitu ya. Nah, di level makronya, itu bicara tentang kebijakan, bicara tentang diplomasi, ekonomi, dan segala macam. Misalkan Trump tarif beberapa waktu lalu, itu mempengaruhi juga di level meso dan mikro. Jadi kalau kita bertanya apakah kita harus jadi spesialis atau generalis, sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah market Indonesia membutuhkan apa. Kalau dalam kacamata saya sederhana, tentu kita membutuhkan seorang spesialis, tapi majority of Indonesian people itu masih membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang padat kerja, dan di situ dibutuhkan seorang yang generalis. Artinya mampu mengerjakan banyak hal di beberapa sektor dan dipimpin oleh orang-orang spesialis. Jadi tentu ada porsinya, tapi saya pikir porsi terbanyak tentu dititik beratkan kepada mereka-mereka yang generalis yang siap ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan.